Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di acara cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami kembali kedatangan narasumber yang bernama Mas Demang, karena 2 hari yang lalu beliau katanya pergi dengan temannya yang bernama siapa itu temannya? Gentar, katanya pergi ke salah satu kebun untuk mengambil buah durian katanya. Nah saat di kebun katanya perubahan terjadi kepada Mas Demang, seolah Mas Demang itu hanya melongo, kadang-kadang cekikikan sendiri, dan ternyata Mas Demang itu kerasukan yang namanya nenek bungkuk yang ada di sekitaran hutan tersebut. Nah sekarang kami sudah berada dengan beliau, itu Mas Demang, pasti sudah tidak asing lagi, yang memakai baju warna kuning, dan itu Mas Gentar yang memakai topi. Beliau adalah seorang anak muda pang. Ini adalah pang pemirsa nih, Gentar ini. Dan ini Mas Dewa adalah seorang penata rias artis. Halo, apa kabar Mas Demang? Baik. Mas Gentar, apa kabarnya? Baik. Ya, makasih sudah mau hadir dan mau bercerita kepada kami. Baik. Semoga ceritanya bermanfaat dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, bagaimana ceritanya waktu itu, jam berapa saat Mas Demang pergi untuk mencari atau mengambil durian? Itu sekitar pukul 5 lah, jam 5-an sore. Oh, jam 5 sore, pantesan jam 5 sore sampai mau ke hutan. Jadi Mas Gentar ini mengajak atau diantar mengantar Mas Demang. Mengantar. Jadi Mas katanya karena Mas Gentar ini sangat mahir dalam memanjat pohon duriannya katanya, karena jadi Mas Demang ini mengajak Mas Gentar untuk memanjat durian tersebut. Jangan malu-malu Mas Gentar, karena pesona wajahmu cukup menarik, jadi jangan ragu pemirsa. Nah nanti kami akan punya cerita tentang Mas Gentar ini, katanya pernah bersetubuh dengan makhluk halus katanya, atau disetubuhi makhluk halus. Nah gimana ceritanya Mas Demang? Jadi gimana awalnya? Awalnya saya sekitar jam 5-an lah, jam 5-an saya ke kebun sama Mas Gentar. Saya ceritanya saya mau cari buah durian. Mau ngambil buah durian. Terus? Tapi pikiran saya lagi kawut. Oh jadi waktu itu Mas Gentar lagi naik ke pohon duriannya ya? Iya. Mungkin Mas Demang di bawah melamun gitu ya? Nah tiba-tiba Mas Demang katanya merasakan sakit kepala yang sangat parah begitu? Ya, sakit kepala sampai tubuh lah. Oh jadi tiba-tiba saat Mas Demang katanya sedang duduk di bawah pohon durian tersebut, ada batu besar. Mas Demang merasakan sakit kepala yang luar biasa. Awalnya menganggap itu adalah sakit kepala biasa ya? Biasa. Nah terus katanya pemirsa, Mas Gentar dari atas melihat Mas Demang melilit-lilit seperti ular begitu ya Mas Gentar? Iya. Jadi pemirsa kata Mas Gentar melihat Mas Demang katanya, padahal Mas Demang cuma memegang kepala karena sakit kepala katanya. Namun yang dilihat Mas Gentar itu Mas Demang seperti melilit-lilit seperti ular, jadi begitu ya. Jadi kayak nagin mungkin ya. Iya. Saya melihat Mas Demang begitu, saya langsung turun. Oh jadi karena heran mungkin melihat Mas Demang seperti kerasukan. Nah katanya pemirsa, saat Mas Gentar turun mendekati Mas Demang, saya sangat kaget saat mendekati Mas Demang. Kenapa kagetnya kenapa? Kagetnya dia katanya menerkam gitu ya? Menerkam dia. Oh jadi menerkam, memeluk, tapi yang anehnya katanya suara Mas Demang itu mendesah-desah seperti yang kerasukan. Bukan kerasukan, jadi seperti yang jadi anehnya katanya, jadi Mas Gentar itu aneh melihat Mas Demang memeluk dengan napas yang desah. Jadi seperti apa? Sange. Oh katanya seperti sange. Jadi di situ Mas Gentar ketakutan. Mas Gentar ketakutan melihat Mas Demang, dan Mas Demang lalu ketawa ya Mas Gentar ya? Iya, ketawa. Jadi pemirsa, Mas Gentar ini Mas Demang
Mas Demang ini ketawa-ketawa katanya saat memeluk Mas Gentar seperti sange begitu mendesah-desah pemirsa. Nah, di situ akhirnya Mas Gentar katanya mengikat Mas Demang ya. Mas Demang ya. Tangannya diikat katanya langsung dibawa pulang ya. Iya. Langsung dibawa pulang dan ternyata pemirsa Mas Demang tidak berhenti sampai di situ. Sesampainya di rumah katanya Mas Demang menari-nari, cekikikan dan tubuhnya menjadi bongkok, benar? Iya. Jadi tubuhnya Mas Demang ini katanya dari wajahnya pun jadi ada kelihatan seperti nenek-nenek pemirsa. Nah, kita lihat apakah dia seperti nenek-nenek atau belum belum atau tidak. Jadi Mas Demang ini katanya sesampainya di rumah Mas Demang ini semakin menjadi-jadi menari-nari dan tubuhnya menjadi bongkok seperti nenek-nenek dan wajahnya katanya seperti nenek-nenek dan suaranya pun seperti nenek-nenek begitu. Iya begitu. Dan katanya benar meminta kapur sirih atau sirih apa namanya untuk meminta. Jadi kalau orang Sunda nyereh pemirsa, nyereh itu daun sirih yang pakai apu, pakai gamir dan lain sebagainya. Kalau orang Padang namanya minang, namanya. Awas jangan jatuh. Dan Mas Demang mengunyam sirih dan dia kecikikan. Nah, jadi pemirsa Mas Demang ini katanya mengunyah sirih sangat kerasukan nenek-nenek. Mengunyah sirih sambil matanya melotot dan cekikikan. Nah, pemirsa, tidak lama dari situ akhirnya Mas Gentar ini memanggil apa namanya orang pintar ya. Orang pintar di kampungnya katanya, dan ternyata Mas Demang ini kerasukan atau diikuti yang namanya nenek-nenek bongkok. Iya, diikuti. Jadi diikuti nenek-nenek bongkok dari hutan tersebut pemirsa. Nah, saat orang pintar itu akan mengeluarkan nenek-nenek dari tubuh Mas Demang ini, katanya ada pemberontakan atau berontak. Jadi si nenek tersebut tidak mau dikeluarkan karena katanya suka sama Mas Demang ini, karena katanya wajah aslinya nenek bongkok itu memang mirip katanya pemirsa dengan beliau. Mohon maaf bercanda pemirsa. Jadi si nenek bongkok itu katanya memang suka sama Mas Demang katanya, jadi ingin mengikuti dan sangat betah berada di tubuh Mas Demang. Yang lebih menakutkan lagi, si nenek bongkok itu cinta sama saya. Oh, jadi pemirsa ternyata si nenek bongkok itu cinta sama Mas Gentar. Sama Gentar mungkin karena sering melihat atau bagaimana. Jadi ternyata si nenek bongkok itu masuk ke tubuhnya Mas Demang hanya untuk mengutarakan bahwa si nenek tersebut mencintai sama Mas Gentar pemirsa. Emang harus bersyukur juga ya dicintai yang namanya makhluk halus, namun kadang sangat merugikan juga kalau kita dicintai makhluk halus karena tidak berfaedah atau tidak bermanfaat sekali. Justru akan mencelakakan. Nah, makasih ya atas informasinya. Terus saat si nenek bongkok mengatakan cinta atau ya mengungkapkan rasa cintanya kepada Mas Gentar, apa pikiran dan tanggapan Mas Gentar? Saya benar-benar tidak mau karena takut oleh nenek-nenek itu. Ya pastilah, yang namanya disukai makhluk halus ya tidak ada yang mau atau tidak suka. Takut. Apalagi kalau memang tahu wujudnya atau wajahnya nenek bongkok itu seperti apa, pasti akan menyeramkan. Dan alhamdulillahnya pemirsa, katanya si orang pintar tersebut bisa bisa meyakinkan ke si nenek bongkok atau si makhluk nenek bongkok tersebut kalau si orang pintar tersebut menekankan kepada si nenek bongkok untuk tidak mengganggu siapapun yang bertemu dengannya, apalagi sampai cinta kepada makhluk yang bernama manusia, dan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi alhamdulillah setelah orang pintar itu saling berbicara lewat batin dengan si nenek tersebut lewat tubuhnya Mas Demang, alhamdulillah si nenek bongkok tersebut bersedia meninggalkan dan bersedia untuk tidak mencintai Mas Gentar itu dengan syarat beliau katanya makhluk tersebut minta dengan syarat si nenek tersebut meminta menyembelih ayam hitam ya, atau ayam cemani ya. Ayam cemani. Akhirnya ya karena mungkin ayam cemani bisa dibeli, jadi si ustadz atau si paranormal tersebut menyembelih ayam keesokan harinya, lalu si darahnya disimpan di dekat di mana
saat pertama Mas Demang kerasukan begitu ya. Dan alhamdulillah saat itu tidak ada kejadian apa-apa. Jadi setelah kejadian itu, setelah paranormal atau orang pintar itu menyembelih ayam, jadi tidak ada kejadian apapun Iya, lagi ya. Jadi tidak tidak ada, ada gangguan. tidak ada. Mungkin si nenek bongkoknya juga sudah tidak penasaran lagi karena mungkin cintanya ditolak oleh sama Mas Gentar ini Iya, nih, si ganteng kalem nih, si hitam manis ya. Untuk para pemirsa yang ada yang suka, boleh nomor WA-nya juga, nanti saya akan minat inbox dari YouTube, Facebook. Nah pemirsa, itulah pengalaman yang dialami Mas Demang dan Mas Gentar ya. Semoga menjadi pembelajaran ya Mas. Jadi Mas Demang kalau kemanapun berada atau jalan-jalan ke hutan atau ke kebun, jangan sendiri, jangan berpikiran kosong ya, supaya tidak ada yang berani yang masuk atau mengganggu. Dan begitu juga buat Mas Gentar, kalau kemana-mana pun harus tetap waspada. Jangan tebar pesona ke makhluk-makhluk yang seperti itu. Jadi tebarkan pesonamu hanya untuk manusia. Jangan tebar pesona kepada makhluk yang halus. Ya, makasih ya buat kalian berdua. Semoga sehat selalu, selalu dijaga, dilindungi, diselamatkan, panjang umurnya, dan selalu sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Mas Demang dan juga Mas Gentar. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga selalu berkenan, dan tunggu terus cerita kami, cerita nyata dan bukan rekayasa. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.